3 menit jadi melejit. Bisnis sosial kita ngomongin sekarang teman-teman. Ketika kalau ngomongin bahas dampak itu bisa jadi mesin keuntungan. Dulu kalau orang ngomong bisnis sosial itu banyak yang mikir, itu mah bukan bisnis beneran, itu amal. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Kita justru hidup di era baru di mana berbuat baik itu justru jadi strategi bisnis yang paling kuat. Kalau teman-teman ingat esensi kedua kewirausahaan, saya selalu ngajarin fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya akan datang di kemudian. Sekarang terbukti ya. Lihat aja perusahaan seperti Tom's Shoes kalau pernah dengar. Setiap kali kamu beli sepasang sepatu, mereka donasikan sepasang lagi ke anak-anak di negara berkembang. Ini karena foundernya dulu ngelihat ada anak-anak yang kakinya luka di Argentina, terus karena nggak punya sepatu, dia donasikan. Dan apa yang terjadi? Mereka nggak cuma bikin penjualan naik, mereka menciptakan gerakan global. Atau lihat Patagonia, brand outdoor asal Amerika. Mereka pernah pasang iklan besar bertuliskan "Do not buy this jacket". Maksudnya apa? Pesan itu sederhana. Beli kalau kamu benar-benar butuh, karena mereka ingin kurangin limbah. Hasilnya, penjualan justru melonjak. Kenapa? Karena orang percaya pada integritas. Ini yang disebut bisnis dengan hati atau social enterprise. Bisnis yang bukan cuma ngejar profit tapi punya purpose. Dan kabar baik ya teman-teman, tren ini juga mulai tumbuh pesat di Indonesia. Dari brand fashion ramah lingkungan sampai UMKM yang memberdayakan ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas. Mereka membuktikan satu hal penting, kalau kamu tetap bisa cari untung sambil tetap jadi berkat. Saya pengen kasih satu contoh, di Indonesia juga ada yang namanya Kopi Bajawa Flores. Ini karyanya Kak David sama Franz member yang brandingnya pun kita handle waktu itu di 3 tempat pertama mereka, Tebet, Bintaro, dan Depok. Dan kita bikin itu jadi viral. Konteksnya adalah simple bahwa 10 atau 20% dari profit yang mereka dapatkan itu digunakan untuk membantu anak-anak yang malnutrisi atau bisa melanjutkan sekolah untuk anak-anak kecil yang ada di NTT. Dan justru karena itu orang-orang punya feel good value, dan memang makanannya enak, tempatnya enak, teman-teman mesti kunjungin juga. Karena apa? Di situ teman-teman bisa melihat bahwa dari sisi sosial itu juga bisa mengangkat sebuah bisnis. Saya ingat salah satu kisah member lagi dari The Entrepreneur Society di Surabaya. Dia punya usaha sabun alami yang bahan-bahannya dibuat oleh ibu-ibu di desa. Awalnya tuh cuma pengen bantu tetangga punya penghasilan, tapi sekarang produknya diekspor ke Jepang dan Eropa. Jadi bilang, "Kak, ternyata ketika niat kita benar, semesta juga bantu buka jalan. Tuhan buka jalan." Itu kalimat yang ngena banget teman-teman. Karena dalam bisnis sosial atau social enterprise, dampak itu bukan hasil sampingan, tapi jadi mesin utamanya. Dan kita ngomongin ya, pelanggan-pelanggan di setiap zaman itu sekarang jauh lebih pintar. Customer tuh smarter. Mereka nggak cuma tanya harga berapa, tapi juga siapa yang kamu bantu dan apa nilai yang kamu perjuangkan. Itu namanya udah ngomongin dari culture teman-teman. Kalau kamu bisa lihat arah dunia bisnis tuh makin jelas. Bisnis yang cuma mikirin cuan, laba akan ketinggalan. Tapi bisnis yang mikirin makna akan bertahan. Kalau kamu pengusaha muda, mulai tanya, apakah produkku cuman menjual atau juga memperbaiki sesuatu di dunia ini? Karena ketika bisnis kamu punya misi, orang akan datang bukan cuma untuk beli, tapi untuk berpartisipasi. Dan inilah filosofi The Entrepreneur Society. Kami percaya kalau pengusaha sejati itu bukan cuma yang kaya, tapi yang berdampak, yang bantu orang lain tumbuh, yang pakai bisnisnya untuk bikin hidup orang lain lebih baik. Kalau kamu mau bangun bisnis yang untung, tapi juga bermakna, kalau kamu mau bikin perubahan nyata dari hal sederhana, The Entrepreneur Society adalah rumah kamu. Karena di sini kita nggak cuma bangun perusahaan, kita bangun peradaban teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkat buat semuanya. The Entrepreneur Society, Cobalt and Beyond.